Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi ini. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini Bapak Saudaraku, harus kita terlebih dahulu bersyukur kepada Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik di kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi hari ini Tuhan Yesus Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, usaha kami, tapi karena Engkau begitu baik, masih Engkau berikan kami kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Juga ya Bapa, di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga ya Bapa akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau campur tangan Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu, membukakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman yang kami baca ini Tuhan tidak sia-sia begitu saja Tuhan Yesus, tapi betul-betul menambah iman percaya kami, supaya kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan, menjalankan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, betapa Engkau baiknya, betapa Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus, sehingga masih Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu di pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik. Terima kasih Bapa, juga ya Bapa di pada pagi hari ini kami juga berdoa buat semua Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada di pada pagi hari ini yang menyaksikan video ini. Engkau tetap campur tangan Tuhan Yesus, apabila dia ada sakit Bapa, Engkau ulurkan tangan Bapa mengangkat semua penyakitnya. Karena Engkau juga mengatakan pada kami Bapa di Markus 16, semua anak-anakku yang percaya Ku berikan kuasa. Dia meletakkan tangan pada orang sakit sembuh. Dia usir setan-setan dalam namaku, setan-setan pergi. Engkau berkata Tuhan. Maka di pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu, kami melaksanakan firman-Mu, kami menaati firman-Mu, kami mempraktekkan firman-Mu, karena Engkau berkata demikian Tuhan. Maka di pada pagi hari ini kami juga meletakkan tangan pada saudara Bapak Ibu saudara saya di mana saja berada saat ini yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua penyakit, segala penyakit kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh segala tipu dalam dunia ini kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh iri hati, dengki, siri, egois, sombong, angkuh, roh dosa-dosa, turunan, roh kutuk, roh ajaran temurun, roh binatang pelahap, roh kemiskinan, roh celaka maut, roh kematian kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Gak berhak menyentuh kami, gak berhak kau mendekati kami, perintah kau keluar kau di dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan, nama Yesus yang kami sembah, nama Yesus kami muliakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Syukur Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, kami percaya Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga betul-betul Bapa kami tetap dalam penyertaan perlindungan sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, juga ya Bapa di pada pagi hari ini yang ada masalah pergumulan Tuhan Yesus, Engkau bukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan dia tetap mengandalkan firman, menjalankan selancar mengikuti firman-Mu, sehingga tidak mengeluh saja Tuhan, tidak putus asa, tapi betul-betul mengandalkan kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul dia tetap kuat dan tetap bersyukur kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Dan di pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan membaca sebagian firman-Mu, dan Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul firman-Mu yang kami baca ini Bapa, betul-betul kami bisa taati, jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada di pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu Saudara berikan di mana mau menyaksikan video ini.
Jadi ini Bapak Saudaraku bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena usaha kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi Bapak Ibu Saudaraku karena kita saling mengasihi, saling peduli, saling menopang satu dengan lain. Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yaitu firman keselamatan, firman yang hidup. Jadi ini semua Bapak Saudaraku tidak bisa dibeli seberapapun harganya. Karena apa Saudaraku? Karena semua hidup dalam dunia ini pasti meninggalkan dunia ini. Itu tidak ada yang utuh selamanya hidup dalam dunia ini, tapi kita akan berangkat untuk meninggalkan dunia ini. Jadi yang saya sampaikan ini Bapak Saudaraku adalah bekal bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun mungkin saya bukan sekolah Alkitab, tapi saya diberi untuk pengertian akan kebenaran firman Tuhan, sehingga di pada pagi hari ini setiap pagi saya membagikan firman Tuhan itu karena tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus di mana saya dihidupkan kembali, karena tahun 2006 malam saya sudah divonis mati, tapi saya dihidupkan kembali untuk menyampaikan firman kebenaran untuk kita semua, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi mari Bapak Saudaraku buka hati kita, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga betul-betul firman yang kita baca ini Bapak Saudaraku kita bisa pahami dan bisa kita mengerti dan bisa kita jalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan di pada pagi hari ini kita akan buka Galatia 3 dimulai ayat 15. Jadi katanya begini Bapak Saudaraku, saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup hari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Jadi firman Tuhan ini tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi, walaupun manusia yang menulis. Karena walaupun manusia yang menulis itu sudah dituntun oleh Roh Kudus. Jadi di sini jelas firman Tuhan mengatakan tadi ayat 15 mengatakan, saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunannya yaitu Kristus. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan berfirman kepada Abraham. Abrahamlah bapa kita sebelum datang Yesus Kristus ke dunia ini. Jadi kita berjalan dengan Taurat, hukum Taurat. Tapi ketika Yesus sudah lahir ke dunia ini, kita adalah berjalan karena kasih karunia, iman, karena iman. Jadi kita walaupun tidak melihat, tapi kita percaya karena ada iman percaya kita. Jadi sini kita melihat bagaimana 17 mengatakan, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tetapi tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham.
Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sebab sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Jadi sini semua diantar oleh karena satu. Abraham diantar satu orang. Bahkan Yesus juga datang ke dunia ada satu orang. Jadi penyelamat itu oleh karena satu orang. Jadi semuanya itu adalah karena Tuhan menyertai. Bahkan juga Bapak kita Abraham karena dia taat kepada firman, sehingga dia dipilih untuk pengantara Bapa dengan kita. Jadi baik juga Yesus datang ke dunia ini untuk mengenapkan janji-janjinya. Jadi di mana kita mungkin di perjanjian lama kita tidak bisa menggenapinya, karena di situ adalah kita ada pengorbanan, bukan hanya diri kita tapi pengorbanan materi. Nah, banyak situ harus kita lakukan. Tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, kita diberi kasih karunia. Karena kasih karunia, Tuhan cukup meminta diri kita. Jadi bukan uang kita. Lain dari perjanjian lama, dulu uang di perjanjian lama termasuk uang kita, materi kita, karena kita mempersembahkan domba bakaran. Tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, kita tidak lagi mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu, tapi kita itu mempersembahkan diri kita taat setia untuk melakukan firman kebenaran. Jadi beda dari Adam sampai Abraham. Jadi kita sekarang ini karena Yesus kasih karunia. Jadi di sini kita melihat bagaimana kita ini sudah begitu enak menjalankan kebenaran firman Tuhan, karena sudah ada pengenapan, sudah ada contoh, sudah ada Tuhan datang ke dunia ini untuk menggenapkan firman-Nya. Jadi kita sudah dibuat contoh-contoh perumpamaan supaya kita gampang untuk menangkapnya. Namun begitu Bapak Saudaraku, karena manusia memang dari dulunya suka berbuat dosa, suka membangkang, suka membandel, suka membantah firman kebenaran. Dari Adam kita tahu kita itu sudah membantah bagaimana Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah kayu ini. Tapi toh juga si Hawa memakan buah itu. Kenapa dia memakannya? Karena itulah manusia tidak luput dari dosa. Dari situlah makanya Yesus, kita melihat Tuhan melihat manusia sangat keras kepala. Bahkan Tuhan sangat menyesal Tuhan menciptakan manusia, sehingga di situ kita melihat di mana zaman Nuh, kita melihat di situ manusia akan dilenyapkan semua, tinggal Nuh sekeluarga. Jadi kenapa Tuhan memusnahkan semua manusia? Karena membangkang, karena keras kepala, tidak mau taat setia kepada Tuhan. Hanya Nuhlah beserta keluarga yang diselamatkan karena dia taat kepada Tuhan. Jadi juga Bapak Ibu sekarang ini, sampai sekarang ini kita melihat manusia masih juga membangkang. Walaupun dia beragama, tapi tidak kembali kepada dasar, kepada originalnya. Karena apa? Karena tidak seberapa manusia mau mengikuti seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena
mengikuti firman kebenaran ini harus menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan ego kita, menanggalkan harga diri kita. Jadi tidaklah seberapa manusia mau melakukannya. Semua mau manusia ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin disembah. Itulah manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, memang betul Tuhan Yesus mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Jadi ini semua Bapak Saudaraku buat PR kita, supaya kita berhati-hati jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan lebar jalan ke neraka, sempit jalan kehidupan yang kekal itu. Jadi itu semua Bapak Saudaraku, kita yang memilihnya, kita yang tahu diri kita, tidak siapa-siapa. Kita tidak bisa menilai seseorang itu, tapi dialah sama Tuhan. Dia sendiri yang tahu di mana posisi dia, di mana langkah dia dengan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, yang penting kita ini, kita saling mengingatkan satu dengan lain, supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini, supaya kita jangan larut untuk melakukan hal-hal dunia ini, lupa kita akan keselamatan kita. Jadi yang penting itu Bapak Saudaraku adalah keselamatan jiwa kita, karena semuanya itu kita akan tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa, bahkan tubuh kita tinggalkan. Hanya roh kita inilah yang kita bawa, hanya roh kita inilah kita perjuangkan. Selagi kita masih diberikan Tuhan, tubuh kita ini dipakai, marilah kita muliakan Tuhan, marilah kita kerjakan pekerjaan Tuhan, marilah kita taati, setia melakukan firman kebenaran, supaya jangan ada penyesalan di belakang hari. Jadi ayat 20 mengatakan kepada kita, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andaikan hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi sini katakannya kepada kita oleh hukum Taurat kita mengenal dosa. Tanpa kita hukum Taurat kita tidak akan mengenal dosa, sehingga manusia akan bebas seperti yang di luar sana. Tapi Tuhan bikin hukum Taurat supaya kita ini ada peraturan dan kita tahu mana itu dosa, mana itu tidak. Tapi ketika Yesus datang, itu zaman anugerah, zaman kasih karunia. Zaman kasih karunia ini Tuhan sudah memperjelaskan, sudah mengenapkan janji-janjinya supaya kita ini satu pun tidak binasa. Karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, sehingga dikaruniakannya anaknya, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia sama seperti kita, supaya kita bisa berkata-kata, supaya kita bisa tatap muka. Tapi namun begitu juga Yesus datang ke dunia ini, banyak manusia tidak percaya, tidak taat, dan tidak melakukan seturut dengan apa yang diajarkannya kepada kita. Jadi memang Bapak Ibu Saudaraku, sangatlah memang sukar untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Memang ini semuanya sudah dari awal, dari Adam dan Hawa kita sudah mengetahuinya. Manusia memang keras kepala dan membangkang terus. Jadi sekarang kitalah yang mengetahui diri kita, apakah memang kita masih mengikuti aturan manusia, apakah kita mau mengikuti aturan Tuhan Yesus. Jadi ayat 23 mengatakan kepada kita, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi
Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi sini kita melihat hukum Taurat itu penuntun, penuntun sampai kasih karunia. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia, karena iman percaya kita. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya karena ada iman kita. Jadi tidaklah seperti masih tahun 2000 lalu Yesus kita melihat dan kita bisa tatap muka dan kita bisa berbicara langsung. Tapi saat ini karena Yesus sudah naik ke surga, jadi sekarang ini zaman karunia Roh Kudus. Roh Kuduslah yang ada di dunia ini untuk menuntun, menyertai, membimbing, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi jika kita tidak punya iman, kita nggak mungkin bisa percaya. Karena bagaimana kita bisa percaya selangkan tidak bisa kelihatan? Selangkan kelihatan aja bisa kita tidak percaya. Banyak saat ini kita melihat saudara kita, tapi kita tidak percaya karena dia tidak menepati janjinya. Jadi bagaimana kita bisa percaya kita tidak melihat? Itu karena iman. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, memang jika kita tidak menggali kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa tumbuh iman percaya kita? Bagaimana kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan? Tentu kita tidak akan mengerti, sehingga kita hanya ikut-ikutan apa kata orang. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya kita jika kita hanya mengikut apa kata orang? Jadi jika kita memang mau mengikuti, mendapatkan kehidupan yang kekal itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada dasarnya, yaitu originalnya, supaya jangan kita diombang-ambingkan dunia ini. Karena dunia ini saat ini Bapak Saudaraku kita melihat sangatlah minim. Kasih itu sudah minim. Kasih persaudaraan itu tidak minim. Padahal Yesus menerapkan kepada kita kasih. Itu diterapkan Tuhan Yesus kepada kita. Makanya dia juga datang ke dunia ini karena kasih. Tapi kita melihat belakang-belakang ini, akhir dunia ini, zaman akhir ini, kita melihat kasih itu sudah menipis. Banyak manusia akan mementingkan diri sendiri. Banyak manusia saat ini egois. Jadi Bapak Saudaraku, kita yang mengetahui di mana saat ini perjalanan kita. Penting kita itu kembali kepada firman Tuhan supaya kita tidak sama diombang-ambingkan oleh dunia ini. Ayat 26 mengatakan kepada kita, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang yang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini Bapak Saudaraku, kita sudah sama, tidak dibeda-bedakan. Tidak kita seperti dahulu, kita ini adalah anak kafir, kita ini anak buangan, tapi hanya anak pilihan itu bangsa Israel. Tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, kita ada kasih karunia. Karena kasih karunialah kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Jika bangsa Israel tidak menolak Yesus Kristus, kita tidak akan mendapatkan kasih karunia ini. Tapi karena bangsa Israel menolak Yesus, sehingga ada kesempatan buat kita. Jadi ini Bapak Saudaraku, harus kita mengerti siapa kita sebenarnya. Karena kita ini bukanlah anak pilihan, tapi karena kasih karunia. Sehingga itu Bapak Saudaraku, harus kita taat dan setia, tidak bisa main-main. Jadi karena kita ini bukanlah anak pilihan. Jika kita anak pilihan, bolehlah kita bermain-main seperti bangsa Israel. Tapi kita tidak. Kita karena kasih karunia, karena kasihnya,
karena dia mengasihi kita sehingga dia angkat, sehingga dia pungut menjadi anaknya. Jadi kita harus tahu diri siapa kita supaya kita jangan bermain-main lagi. Jangan kita mengatakan Yesus sudah salib untuk menebus dosa saya sudah bebas, saya sudah merdeka, saya pasti selamat. Jangan kita bangga dulu Bapak Saudaraku. Harus kita kembali kepada Alkitab. Apa Alkitab mengatakan supaya kita ini jangan terlalu maju. Jangan kita menganggap kerajaan surga itu murahan. Banyak manusia pada saat ini, pada umumnya orang Kristen, menganggap surga itu murahan. Asal Kristen pasti selamat. Itu bukanlah firman Tuhan mengatakan, bukanlah Yesus mengatakan, tapi yang mengatakan itu adalah manusia. Karena apa? Karena manusia mengambil ayat-ayat firman Tuhan ini sepatah-sepatah. Jadi jika kita mengambil firman ini sepatah-sepatah, ya kita tentu semua selamat. Karena seperti tadi, imanmu menyelamatkan kau. Berarti semua yang punya iman tetap pasti selamat. Berbuat atau tidak berbuat pasti selamat. Karena apa? Karena imanmu menyelamatkan kau. Karena kita diselamatkan karena iman. Nah, kita ya mungkin rata-rata orang Kristen punya iman, tapi semua itu belumlah jaminan, karena seturut dengan apa tertulis di dalam Alkitab. Harus kerjakan keselamatanmu. Jadi harus kita kerjakan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 12, jika engkau percaya kepadaku, engkau harus mengerjakan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu engkau kerjakan, sebab aku pergi ke rumah Bapa. Itu Yesus mengatakan. Jadi kita harus kerjakan. Gak bisa kita santai saja, gak bisa kita mengatakan saya sudah selamat, cukup kita beriman saja, cukup kita beribadah saja. Tidak, kita harus mempraktekkan firman kebenaran. Jadi ayat 29 mengatakan kepada kita, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi jika kita itu adalah dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kita tahu di mana di sini tadi kata-katanya, jika kita anak janji, jika kita anak Tuhan, tentu kita berhak menerima janji Allah. Seperti di mana dengan bapak kita Abraham. Dan jelas di sini tadi katanya kepada kita tadi, ayat 9 mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi pertanyaan Bapak Saudaraku saat ini, apakah kita ini sudah berjalan seturut dengan kehendak Kristus, sehingga kita akan menerima janji, berhak menerima janji Allah seperti Abraham. Jika kita belum melakukan seturut dengan kehendak Kristus, walaupun mungkin kita beriman, walaupun kita percaya, ya tentu kita tidak memilikinya. Karena jelas ini tadi pertanyaan kepada kita, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, jadi memang kita sering mengatakan saya ini adalah anak Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saat ini, jika kita itu adalah anak Tuhan, apakah kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Berarti orang Kristen. Orang Kristen itu artinya orang pengikut Kristus. Jadi yang pertanyaan sekarang ini, apakah sudah kita mengikuti seturut dengan apa yang diajarkan Kristus? Jadi tidaklah cukup hanya nama saja, tidaklah cukup hanya perkataan saja, tapi kita lakukan, praktekkan seturut dengan janji-janji Tuhan Yesus. Jadi makanya Bapak Saudaraku, banyak kita menginstankan, banyak kita mempermudahkan, karena kita mengatakan saya sudah selamat oleh darah Yesus.
Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada saat ini, sadarlah kita. Jangan kita menganggap kerajaan surga itu murahan. Memang Yesus sudah disalib di kayu salib, tapi semua itu bukanlah ketika kita percaya menerima Yesus menjadi juru selamat kita, dari situ kita tidak berdosa lagi. Kecuali jika kita percaya menerima Tuhan Yesus, langsung kita diangkat. Itu memang kita tidak hidup di dunia lagi, tidak berdosa lagi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kita masih ada perjalanan. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita ada jalan yang harus kita tempuh. Jadi jalan ini Bapak Saudaraku tidaklah semulus apa yang perkataan menurut manusia. Ada tantangan, rintangan, masalah, pergumulan yang perjalanan. Jadi disinilah kita diuji di perjalanan ini. Mungkin kita umur kita saat ini ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita umur 50 tahun. Tapi kita dipanggil Tuhan 70 tahun. Berarti perjalanan kita ada 20 tahun. Jadi 20 tahun itu kita nanti akan disidang, akan dihakimi menurut perbuatan kita, apa yang kita lakukan yang di dalam 20 tahun ini ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita sampai kita dipanggil kembali. Jadi itu ada perjalanan. Jadi jangan kita menganggap kita ini ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat kita sudah selamat. Kecuali kita di situ mati. Itu berarti kita selamat. Tapi ini ada perjalanan. Bahkan saat ini Bapak Saudaraku, kita banyak tantangan. Melalui pandangan kita aja, kita banyak berdosa. Karena firman Tuhan mengatakan, pandang aja, memandang istri orang saja, jika kita berpikir hal-hal yang kita sudah berzina. Dari pandangan. Jadi bukan berbuat. Jadi bagaimana kita bisa suci? Bagaimana kita bisa kudus? Dari itu Bapak Saudaraku harus kita pelihara. Harus kita pelihara, berusaha menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan supaya kita hindari hal-hal yang berdosa, berbentuk berbau dosa. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan Bapak Saudaraku pada pagi hari ini, karena waktu kita sudah habis. Ya, supaya kita kembali kepada firman kebenaran, supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini. Jangan kita hanya merasa saja, tapi betul-betul kita memegang tonggak keselamatan itu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.